Sering ditagih uang iuran kelas, seorang remaja pria di Mojokerto tega membunuh seorang siswa SMP teman sekelas. Setelah mencekik korban hingga tewas, tersangka dibantu temannya membungkus mayat korban dengan karung dan membuangnya di saluran air. Dari penyelidikan, polisi pun terungkap kedua tersangka diketahui sebagai begal ponsel dan pencuri sepeda motor. Kamis siang, Polresta Mojokerto menghadirkan MA, 19 tahun, salah satu tersangka pelaku pembunuhan AE, siswa SMP 1 Kemlagi. Adapun AD, satu tersangka lain yang masih berusia 14 tahun, tidak dihadirkan polisi. Kapolresta Mojokerto AKBP Wiwit Adi Satria menyebut, kedua tersangka juga diketahui sebagai begal ponsel dan pencuri sepeda motor. Mereka sudah beraksi di 12 lokasi berbeda di Kabupaten dan Kota Mojokerto. Di antara barang bukti yang disita polisi terdapat satu sepeda motor dan ponsel milik korban AE. MA mengaku ia dan AD mencekik korban hingga tewas di rumahnya di Desa Kemlagi, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto. Mayat remaja berusia 13 tahun ini lantas ditemukan terbungkus karung di saluran air di bawah jembatan kereta api di Desa Mojoranu, Kecamatan Sooko, Selasa dini hari. Ia sempat dilaporkan menghilang sejak 15 Mei lalu, usai berpamitan untuk melihat pasar malam. Selasa 13 Juni, Kapolresta Mojokerto AKBP Adi Satria menyebut, tersangka sakit hati karena korban sering menagih iuran kelas sebesar Rp15.000 dan tersangka sudah menunggak hingga Rp40.000. Kasus ini terungkap setelah polisi menemukan ponsel korban dijual di sebuah konter. Informasi yang kami dapatkan, pelaku yang dewasa ini sempat melakukan persetubuhan. Sampai berapa kali? Informasi katanya 2 kali, ini kita dalami lagi. Apakah ketika korban sudah meninggal atau masih hidup? Korban kemungkinan besar sudah meninggal Ketika disetujui. Usai membunuh korban, kedua tersangka membawa kabur sepeda motor korban. Barang bukti ini ditemukan di rumah salah satu tersangka bersama sejumlah sepeda motor lain yang sudah dibongkar. Tersangka MA mengaku barang curiannya dijual untuk bermain judi online dan minuman keras. Sementara itu, ayah korban mengaku tidak menyangka kedua tersangka yang selama ini dikenal baik oleh keluarga tega berbuat keji terhadap anaknya. Kedua tersangka dijerat pasal Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Agung Wibowo, Mojokerto, Jawa Timur. Seorang kakek di Kota Parepare, Sulawesi Selatan ditemukan mengambang di tanggul pantai belakang Pasar Lakesi. Peristiwa tersebut menggegerkan warga sekitar. Informasinya kami rangkum dengan kebakaran pabrik perabotan di Kabupaten Serang, Banten dalam kilas peristiwa. Ya Allah. Pabrik perabotan di Jawilan, Kabupaten Serang, Banten terbakar Selasa malam. Warga yang tinggal di sekitar pabrik panik. Api membesar dan merambat bahkan dari setiap lubang aliran pabrik. 4 unit kendaraan damkar dikerahkan petugas. Butuh waktu lebih dari 3 jam agar api akhirnya benar-benar padam hingga tengah malam. Belum diketahui penyebab kebakaran. Polisi mengumpulkan keterangan saksi dan bukti. Tidak ada korban dalam kebakaran ini. Seorang kakek yang sehari-hari berjualan telur di Pasar Lakesi, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, ditemukan mengambang di tanggul pantai di belakang Pasar Lakesi pada Rabu. Warga sempat memberikan pertolongan pertama, namun nyawanya tidak tertolong. Polisi mengatakan penyebab tewasnya korban yang diketahui bernama Sainu 70 tahun ini masih diselidiki. Jasad korban dibawa ke RSUD Andi Makassau untuk divisum. Puluhan pekerja rumah tangga menggelar aksi cuci baju massal di depan gedung DPR RI Jakarta Rabu pagi. Selain dalam rangka memperingati Hari PRT Internasional yang akan jatuh pada tanggal 16 Juni mendatang, aksi tersebut dilakukan sebagai upaya PRT membersihkan segala bentuk kekerasan
perbudakan, hingga diskriminasi yang masih menghantui para pekerja rumah tangga. Mereka juga mendesak DPR segera mengesahkan rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga. Tim Liputan CNN Indonesia.